Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini, Jumat 6 Juni 2025. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari kita ini dengan firman Tuhan. Lewat renungan harian keluarga, Jemaat Gemi Martapa Selatan. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena berkat yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Nyatalah kami ada sampai saat ini, semuanya karena Engkau. Maka dalam kehidupan kami mau membawa kehidupan kami kepadamu Tuhan. Bersyukur, menyatakan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Maka meresponnya Tuhan, kami rindu untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Maka di hari ini kami akan membacanya bersama-sama lewat kerinduan kami di Jumat 6 Juni 2025. Dan kami percaya lewat firman Tuhan yang akan kami baca di saat ini menguatkan iman kami untuk kami melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab, pelayanan pekerjaan kami di hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan kita di hari ini Jumat 6 Juni 2025 diambil dalam Kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-7. Jadi sekali lagi Yesaya 44 ayatnya yang ke-7 bunyinya demikian. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Demikian pembacaan kita. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan kita boleh ada hari ini. Dan sungguh sebuah kerinduan bagi kita semua untuk membaca firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat yang ke-7 dengan tema Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi, Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tidak ada kekuatan apapun yang ada di bumi ini, di dunia ini, yang dapat memastikan apa yang akan terjadi hari esok. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang termulia, memiliki akal, kehendak, perasaan, kekuatan jasmani, tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang secara pasti. Hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengetahui apa yang akan terjadi di segala masa. Orang percaya yang mengakui kemahakuasaan Tuhan Allah harus diikuti dengan sikap hidup percaya sepenuhnya kepadanya. Dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah, seharusnya memberi diri kita dikendalikan olehnya. Tetapi saat berada dalam kesulitan, kemahakuasaan Tuhan Allah ada kalanya diragukan. Ketika masa sulit ada orang yang tidak terlalu peduli, bahkan mencari-cari pertolongan akan kuasa-kuasa kegelapan atau hal-hal yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan Allah yang dapat memberikan pertolongan yang pasti. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Tuhan Allah, dan tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Dijelaskan dengan sangat jelas dalam firman Tuhan, siapakah seperti aku? Tuhan Allah menantang ilah-ilah yang lain untuk dapat melakukan perbuatan yang telah dilakukannya. Umat Tuhan tidak perlu ragu kepada kemahakuasaannya, karena Tuhan Allah berkuasa mengendalikan sejarah dan
menyatakan hal-hal yang berada di masa depan. Inilah bukti bahwa hanya ada satu Tuhan Allah yang benar, berdaulat, dan layak untuk disembah. Umat Israel yang dalam situasi sulit berada dalam pembuangan di Babel, diberikan keyakinan iman bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan menolong. Hanya Dia yang dapat diandalkan, bukan dewa, bukan ilah-ilah lain, ataupun apapun yang bisa merusak kehidupan kita. Dialah satu-satunya sandaran yang dapat diandalkan, bukan hal-hal yang ada di luarnya. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti akan diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, pencobaan. Jadi janganlah semuanya itu membuat kita menjadi lemah. Firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan, keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Dia mengetahui masa depan kita. Karena itu kita tidak boleh meragukan kuasanya, apalagi mencari pertolongan di luar. Dengan semakin mengenal, mendekatkan diri, dan percaya kepada Tuhan Allah, maka pastinya kita akan ditolong Tuhan lewat kuasa kekuatannya. Ia akan memulihkan kehidupan kita, memulihkan kehidupan keluarga kita yang mungkin dalam masa-masa sulit. Ingatlah dan percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih kepadamu ketika kehidupan kami selalu diberkati. Kami ada dalam setiap kehidupan kami, walaupun ada banyak tantangan, pencobaan, godaan, kesulitan. Namun kami mampu melewati semuanya itu Tuhan, karena ada kekuatan daripadamu. Kami ada sampai saat ini, semuanya karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah membaca firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca benar-benar Tuhan menguatkan iman kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Menguatkan iman kami yang lemah ini untuk supaya tetap dan terus percaya kepada Engkau Tuhan. Tetap dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Menjauhi hal-hal yang mungkin saja dapat menjatuhkan kehidupan kami. Allah-Allah lain, godaan-godaan yang mungkin merusak iman kami. Lewat firman-Mu kami tetap dikuatkan Tuhan. Maka kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman kehidupan yang selalu Engkau berikan, yang menguatkan, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami. Ketika kami melenceng ke kanan dan ke kiri, namun lewat firman-Mu kami diarahkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Tuhan, kami adalah makhluk yang berdosa, manusia yang berdosa. Kiranya Engkau mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami. Kami sering jatuh dalam berbagai permasalahan, tantangan, sehingga kami melupakan Engkau. Ampunilah kami. Lewat firman-Mu dan kepercayaan kami kepadamu, itulah yang menguatkan kami Tuhan. Ampunilah kami, jikalau kami jauh daripada Engkau Tuhan, melakukan dosa. Kehidupan kami hanya mau bawa kepada Engkau. Lewat kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, sungguh hanya kepadamu Tuhan, kami menyerahkan bersandar kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan menyatakan setiap kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati, menuntun dan menyertai kehidupan kami yang mungkin saja hari ini kami melakukan pekerjaan, kami di rumah, ketika kami duduk, ketika kami tidur, ketika kami bekerja, dalam setiap apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang melihat kami, menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya itu, Tuhan pasti akan mendengar setiap doa-doa kami. Sungguh kami membawa kehidupan kami kepadamu.
Bagi kami yang mendengarkan renungan harian keluarga di hari ini, diberkatilah terus Tuhan. Dikuatkan kami untuk kami menjalani setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang adalah kekuatan kami. Engkau yang penuh dengan kuasa, maka kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Inilah doa kami, doa syukur permohonan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Namun semuanya itu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Martapa Selatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati.